orang berlari kepada Nabi Adam, meminta syafaat, kemudian berlari lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah Nabi yang kakeknya para manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lari kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan selanjutnya sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa tidak henti-hentinya mencari keberkahan, manfaat di dalam kehidupan melalui kepribadian Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam sirah nabawi atau pengenalan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain kecuali sirah tersebut tercatat, melainkan melihat atau seseorang ini bisa mengambil kebaikan di dalam akhlak yang telah beliau lakukan di kehidupan beliau setiap harinya hingga maut menjemput beliau. Yang mana tentunya beliau di dalam cara berdakwah, bersikap, melihat, berjalan, ataupun dengan yang lainnya, yang sebelumnya kita sudah bahas di hadis-hadis sebelumnya di dalam Sama'ilul Tirmizi atau bisa dikatakan Sama'ilul Muhammadiyah, yaitu ditulis oleh Imam Tirmizi, yang kurang lebihnya itu menceritakan di dalam budi pekerti akhlak kepribadian Rasulullah SAW. Namun kita sudah masuk di dalam sirah, yaitu cerita dari perjalanan Rasulullah SAW yang diberikan beban, yaitu mengemban kerja usaha yang begitu mulia, yaitu mengajak manusia jalan kepada perintah Allah yang tentunya akan memberi nilai yang begitu tinggi jika benar-benar dia melakukan dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu sebelumnya kita telah masuk ke dalam bab yang mana Abu Thalib pada saat itu beliau telah mengalami sakit berat, yang tentunya pada saat itu beliau sakit berat yang menyebabkan dari sakit beliau ini orang-orang Quraisy pun akan merasakan kegelisahan atau khawatir atas sakitnya Al-Muthalib. Maka mereka telah menyusun agenda atau menyusun dari apa yang akan dia lakukan untuk pertemuan terakhir kalinya ia kepada Abu Thalib, Al-Muthalib. Ia telah mengumpulkan dari beberapa kepala suku atau kepala-kepala kabilah, orang-orang termuka di dalam kabilah, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, Rabi'ah, dan lain sebagainya, telah mengutus bagaimana dari utusan penyambung lidah atau penyambung dari keinginan mereka, yang tentunya mereka datang secara bersama-sama menemui dari Al-Muthalib. Kurang lebih 25 orang yang telah akan menemui yang orang-orang Quraisy itu telah menemui beliau, yaitu Al-Muthalib, untuk meminta agar beliau menyerahkan dari keponakannya atau anak dari saudaranya, yaitu Nabi Muhammad, dengan imbalan tentunya apa saja yang diminta akan ditunaikan. Kurang lebihnya demikian. Namun dengan sikap Al-Muthalib pada saat itu, beliau telah memanggil dari baginda Rasulullah SAW dan memanggil dan mendatangkan, mendudukkan dari Rasulullah SAW di hadapan mereka. Dan di situ tampak sekali Rasulullah SAW dengan penuh akhlaknya. Beliau tidaklah memihak kepada yang lain, kepada siapapun. Dia tidak memihak kepada Al-Muthalib tentunya, tidak juga kepada dari pemuka-pemuka Quraisy yang telah meminta kepada Al-Muthalib. Akan beliau menyampaikan
maukah kalian? Saya akan menyampaikan dengan suatu kalimat. Jika kalian mengucapkan kalimat tersebut, maka kalian akan bisa atau kalian akan menguasai dari jazirah Arab. Bahkan sampai orang-orang bukan Arab, non-Arab pun bisa kalian kuasai dengan kalimat tersebut kalian ucapkan. Apa kalimatnya? Tentunya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu mereka jadi menahan amarah tentunya dengan mendengar apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun hal tersebut tidaklah membuahkan hasil. Alhamdulillah, mungkin kisah singkat yang kita dapatkan dari Al-Muttalib kemarin tentang bagaimana beliau telah jatuh sakit, dan kita akan melanjutkan dengan tentang bagaimana terakhir kalinya Al-Muttalib hidup di dunia ini, yaitu ketika tahun tentunya disebut dengan tahun berduka karena meninggalnya dari Al-Muttalib. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan dari kajian kita meminta kepada Zat yang Maha Agung melalui keberkahan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita masuk ke dalam cerita tentang tahun berdukanya dari Rasulullah SAW. Kematian dari Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah orang yang senantiasa melindungi dari Rasulullah SAW. Maka ketika Al-Muttalib ini pun meninggal dunia, tentunya akan membuat kesedihan yang tentunya itu wajar dimiliki oleh setiap manusia, yaitu kesedihan ketika ditinggal oleh orang yang tentunya yang ia cintai ataupun yang mendukungnya, mensupportnya dari apa yang telah ia lakukan. Tentunya pada saat itu walaupun Abu Thalib tidak beriman, namun beliau senantiasa menjaga dari anak saudaranya ini, dari tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya kepada keponakannya. Sakitnya Abu Thalib semakin bertambah dan makin parah. Bahkan tinggallah menunggu dari saat-saat untuk kematiannya. Karena sakitnya yang tidak kunjung sembuh, bahkan sakitnya ini telah menuju dari kematiannya. Dan akhirnya dia pun meninggal pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, yaitu dari kenabiannya Rasulullah SAW. Selama 6 bulan setelah keluar dari pemboikotan, ada yang berpendapat dia meninggal dunia pada bulan Ramadan, 3 bulan sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Di dalam As-Sahih disebutkan dari Musayyib bahwa tak kalah ajal menghampiri dari Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW pun mengunjunginya atau menemuinya. Yaitu saat itu di sisinya ada juga Abu Jahal. Pada saat itu di sisinya Abu Thalib ada Abu Jahal. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Thalib. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat ini yang tentunya dapat menjadi hujjah di sisi Allah. Itulah sabdanya Nabi. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah
itu pun menyela hal tersebut. Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai dari agama dari Abdul Muthalib? Keduanya tak pernah berhenti di dalam mengucap kata-kata itu, yaitu kata-kata ini. Hingga pernyataan terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib ialah tetaplah berada pada agama Abdul Al-Muthalib. Beliau pun bersabda, aku benar-benar akan memohon ampun bagimu, wahai paman, selagi aku tidak dilarang untuk melakukannya. Lalu turunlah ayat, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tiada sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum dari kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah dari penghuni neraka jahanam. Surat At-Taubah ayat 113. Allah juga telah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan suatu petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau di dalam menerima petunjuk. Di dalam Quran surat Al-Qasas, yaitu ayat ke-56. Tidak bisa dibayangkan apa saja perlindungan yang diberikan Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib ini senantiasa mendukung ataupun membela Rasulullah SAW, bahkan melindungi dari Rasulullah SAW. Bisa kita dengarkan di video-video saya sebelumnya, dan video kedua ketiga, tentang bagaimana Abu Thalib ini sangat menunjukkan kasih sayangnya. Dia telah mengumpulkan seluruh kerabatnya untuk mendukung dari apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendukung dan melindungi dari Nabi Muhammad. Dan baik orang yang kafir maupun baik yang muslim maupun non-muslim, semuanya mendukung dari Nabi Muhammad. Karena garis kekerabatan. Masya Allah. Itu kisah yang betul-betul tampak bahwasanya Abu Thalib tentunya beliau ini benar-benar mendukung ataupun membela dari anak saudaranya. Itu terhadap Rasulullah SAW. Dia benar-benar menjadi benteng yang ikut menjaga dari dakwahnya Islam. Dari serangan orang-orang yang sombong maupun orang-orang yang dungu. Namun sayang, dia tetap berada pada agama leluhur-leluhurnya. Sehingga sama sekali tidak dapat dari keberuntungan. Namun hal ini para ulama mengatakan kita tidak perlu membahasnya begitu panjang, karena itu bisa menyakiti dari hati Rasulullah SAW. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik, apa yang sebagaimana ayat sebelumnya yang kita dengarkan, Allah lah yang mengetahui yang terbaik bagi seseorang. Dan tentunya Allah juga mengetahui yang bagaimana menjaga dari kekasihnya, menjaga dari orang-orang yang telah mendukung dari kerja di dalam menegakkan agama Islam.
Sehingga dari pendapat-pendapat ulama ada keringanan di dalam Abdul Muthalib. Wallahu a'lam. Itu tidak bisa kita membahas karena kita menceritakan di sini ada akhlaknya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Sehingga sama sekali Abdul Muthalib tidaklah di dalam keberuntungan membawa dari kalimat la ilaha illallah. Di dalam Asy-Syahih disebutkan dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sangat membutuhkan paman engkau karena dia telah melindungi engkau. Sekalipun dia berbuat yang mana engkau marah. Sekalipun dia pernah membuat engkau marah. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, dia berada di neraka yang dangkal. Kalau tidak karena aku, tentu dia berada di tingkat neraka yang paling bawah. Karena dia ini hanya tidak membawa iman, namun karena kasih sayang Rahman dan Rahim Allah, dia ini ada terlibat di dalam mendukung atau membantu dari kerja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang diemban beliau sangat berat, yaitu mengajak orang di dalam ketaatan pada Allah, mengajak kepada orang kepada Islam. Allah pun dengan rahmatnya diberi tempat yang dangkal, atau ya walaupun neraka dangkal ya siksaan begitu pedih juga. Namun dia ada keuntungan. Sebagaimana banyak kisah-kisah tentang hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala beri keistimewaan kepadanya, yaitu dia dimasukkan ke dalam surga. Dikarenakan apa? Dia karena ada terlibat di dalam mendukung dari kerja menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tentunya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Dari Abu As-Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya beliau bersabda, semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat nanti, sehingga dia diletakkan di neraka yang dangkal hanya sebatas tumitnya. Karena Nabi memberikan syafaat. Di syafaat Nabi itu nanti semua orang di Lauhi Mahfud tentunya mereka dalam kepanikan atau di dalam ingin mempercepat dari penghisapan. Karena nanti di yaumil hisab, ketika dunia ini kiamat hancur, maka manusia akan digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu orang-orang akan disaksikan, akan dihisab, yang mana tentunya mulut terkunci, tidak bisa lagi berbicara, yang lainnya yang akan menjadi saksi. Pada saat itu pun orang-orang akan berlari meminta, sebelum kejadian penghisapan, orang-orang akan berlari kepada Nabi Adam alaihissalam. Di dalam kisah hadis Bukhari dijelaskan di situ, orang berlari kepada Nabi Adam meminta syafaat, kemudian berlari lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah Nabi yang kakeknya para manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lari kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, dan selanjutnya sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu bersujud meminta untuk dikabulkan atas keinginannya agar dipercepat dari penghisapan ini. Sehingga dari saat itulah Allah mengabulkan apa keinginan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itulah dipercepat atau disegerakan dari penghisapan. Sehingga itu adalah suatu rahmat bagi orang kafir juga tentunya, orang-orang maksudnya yang tidak beriman kepada Allah, dia pun disegerakan hisabnya, tidak menunggu lebih lama. Wallahu a'lam. Begitulah kurang lebihnya. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, itulah kisah tentang baginda Nabi Muhammad SAW
yang ditinggal oleh Al-Muttalib tentunya. Pada saat itu Al-Muttalib dalam mengalami sakit yang begitu berat, namun tidak kunjung sembuh, bahkan memperparah dan menyebabkan dari menunggu atas kematiannya. Dan pada saat itu pun banyak riwayat mengatakan Al-Muttalib ini enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah dikarenakan ia merasa ada malu di hadapan pemuka-pemuka Quraisy yang senantiasa ia senantiasa melakukan perkataan bagaimana apakah Al-Muttalib ini meninggalkan dari agama leluhurnya. Sedangkan Abdul Muttalib mengatakan, sebagian mengatakan bahwasanya beliau mengatakan, wahai keponakanku, andaikan bukan karena rasa maluku kepada orang-orang pemuka Quraisy, tentu aku akan menyenangkan hatimu dengan mengucapkan kalimat tersebut. Namun karena di hadapan orang-orang pemuka tadi, ia pun tidak mengucapkannya hingga meninggal dunia. Dan itu pun ada dari ayat firman Allah yang turun. Setelah itu turun lagi ayat yang mengatakan tidak ada yang bisa memberi petunjuk melainkan atas izin Allah. Dan Allah lah yang tahu yang lebih baik untuk mendapat petunjuk. Semoga kita yang mendengarkan, kita yang senantiasa mencari petunjuk melalui baginda Nabi Muhammad SAW, mengenal dari kepribadian Nabi ataupun sirah Nabi, diberikan petunjuk senantiasa langkah kita sehingga perjumpaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja kajian yang kita bahas tentang sirah Nabawi ini, dan insya Allah di kemudian pertemuan kita akan membahas tentang meninggal dunianya istri tercintanya Rasulullah SAW, tentunya Khadijah, yang tentunya cerita tadi meriwayatkan setelah Khadijah meninggal, ada yang mengatakan sebelum. Namun pada saat itu tentunya sangat berat juga dialami oleh Rasulullah SAW, karena Khadijah adalah orang yang senantiasa mensupport, mendukung dari kerjanya Rasulullah SAW. Bahkan telah habis-habisan mengeluarkan dari kekayaan dan hartanya untuk mendukung dari kerjanya Rasulullah SAW. Dan banyak sekali kisah riwayat mengatakan. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan saya, itu memang dari kekurangan saya yang senantiasa saya akan perbaiki. Jika kalian merasa perlu memberikan masukan, silahkan komen yang bagus-bagus, negatif di dalam komen untuk kemajuan channel saya ini. Dan jangan lupa kalian tekan like untuk mendukung video saya ini, dan share sebanyak-banyaknya jika kalian merasa ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.